Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama saya di Berwar Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi kepada adik-adik semua terkait KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini melalui jalur atau melalui KIP ini, KIPK, ada bantuan biaya pendidikan ya dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat angkatan 2018, 2019, 2020 yang memiliki potensi akademi baik ya, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah melalui Dikti memberikan bantuan biaya pendidikan atau kuliah gratis untuk program sarjana dan bantuan biaya hidup selama penyelesaian studi 4 tahun sebesar 33.600.000 ya. Dan bagi adik-adik semua ya, yang mempunyai kartu KIP, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Untuk informasi lebih jelasnya ya, bisa kita masuk ke websitenya dengan cara kita buka Google Chrome yang ada di HP Android kita ya. Di sini saya punya Google Chrome, saya klik. Nah, di sini kita klik ya, atau kita ketik, KIP ya, KIP datar kuliah .kem. Nah, di sini ada kemdikbud.go.id. Itu halaman websitenya. Kita buka. Nah, kita sudah masuk ke websitenya. Bisa kita lihat bersama ya. Di sini ada informasi, ada beberapa informasi tentang pintar kuliah. Kemudian ada penjelasan tentang kuliah ya. Kemudian di sini juga ada penjelasan ya tentang nomor induk atau NISN, nomor induk siswa nasional ya, dan begitu juga nomor pokok sekolah nasional NPSN, nomor induk kependudukan atau NIK ya. Dan di sini dan ada lagi informasi ya atau penjelasan ya, bisa kita baca kalau kita sudah masuk ke websitenya. Nah, di bawah ini kalau kita mau daftar ya, jadi ada daftar atau masuk ya, kita klik di situ ya, kita klik. Nah, bagi yang sudah pernah mendaftar ya, tidak perlu lagi klik daftar ya, jadi langsung ke nomor ya, nomor pendaftaran dan kode akses. Bagi yang belum mendaftar berarti kita klik daftar yang di bawah ya, ada itu paling bawah, belum punya akun, berarti di depannya ada daftar, kita klik yang daftar di yang warna biru di depan. Nah, di sini yang harus kita persiapkan sebelum mendaftar adalah nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nomor induk siswa nasional NISN ya, kemudian nomor pokok sekolah nasional atau NPSN ya, NPSN, dan yang paling terakhir adalah email ya. Nomor induk siswa nasional itu terdapat di
ijazah kita dari SD sampai ke SMA sederajat. Kalau tidak ada di ijazah, ada di rapor juga, ya. Kemudian nomor pokok sekolah nasional itu ada di sekolah, ya, di sekolah Anda waktu SMK atau SMA, ya. Dan bisa kalian tanya ke operator sekolah masing-masing. Dan emailnya adalah email kita masing-masing yang sudah kita daftarkan. Setelah kita sudah isi semua kolom yang di atas, kita klik proses selanjutnya. Nah, setelah kita proses nantinya, dan nanti ada tahap selanjutnya. Nah, jadi saya tidak bisa lanjutkan karena ini hanya informasi, ya, atau penjelasan, ya, bagaimana cara mendaftar, ya, atau masuk, dan bisa adik-adik semua melanjutkan ke tahap atau ke proses selanjutnya. Nah, jadi saya kembalikan. Nah, di bawah ini ada jadwal kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, di sini kita bisa lihat jadwal, ya, karena kita melalui jalur KIP yang kita lihat jadwalnya adalah yang ada KIP-nya. Nah, di sini yang paling atas atau nomor 1, pendaftaran akun siswa KIP kuliah. Ini dibuka pada bulan Februari, pada tanggal 26 Februari 2020 sampai 31 Oktober 2020. Nah, ini masih ada waktu beberapa bulan lagi. Jadi buat adik-adik saya yang sudah selesai studinya di tingkat SMA atau sederajat, silahkan secepatnya mendaftar yang lewat jalur KIP. Itu bagi yang mempunyai kartu KIP. Bagi yang tidak, berarti bisa melalui jalur yang di bawah ini. Jadi penjelasan berikutnya kita bisa lihat ke bawah. Kemudian bagaimana cara atau panduan, ya, pendaftaran, ya, ada di sini. Bisa kita klik, ya, panduannya, ya, kita klik. Nah, di sini di panduan, setelah kita klik muncul seperti ini. Nah, panduannya bisa kita unduh atau kita download, ya. Kita klik download. Nah, ini kita sudah download, ya, bisa kita simpan juga, bisa kita baca-baca, ya, pedoman pendaftaran tentang kartu Indonesia Pintar atau KIP-K, ya. Nah, di sini kita bisa baca, ya, dari pertama tadi, ya, sampai ke tahap pendaftaran. Nah, tidak perlu saya baca lagi yang paling atas, kita langsung aja ke tahap pendaftaran, ya. Nanti adik-adik bisa baca, ya, kalau sudah di download. Ya, kita langsung ke tahap pendaftaran. Nah, pendaftaran KIP kuliah, tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, SNMPTN, ya, SBMPN dan Mandiri dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah, yaitu kipdatarkuliah.kemdikbud.go.id.
Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah mobile aplikasi berbasis Android di Play Store. Jadi ada aplikasinya, ya, bisa nanti kita install ya di HP Android kita masing-masing. Tahapan pendaftaran KIP kuliah. Di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama dari siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP kuliah melalui laman kip.datarkuliah.kemdikbud.go.id, itu halamannya, atau melalui KIP kuliah mobile aplikasi yang dapat diunduh di Play Store. Nah, bisa dengan aplikasi, boleh juga melalui websitenya. Yang kemudian, pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif seperti yang saya jelaskan tadi. Kita harus persiapkan semua itu ya, karena itu yang paling penting. Ada 4 poin ya yang harus kita persiapkan. Yang ketiga adalah sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jadi dilakukan validasi NIK ya, apakah layak mendapatkan KIP ya. Nanti ada pihak-pihak ya yang memvalidasi NIK atau NISN, NPSN. Kemudian yang keempat, jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Ya. Kemudian yang kelima adalah siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN mandiri ya. Keenam, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Yang terakhir adalah bagi calon penerima KIP kuliah telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, itu kira-kira tahapan pendaftarannya, dan bisa nanti adik-adik ya baca kalau kita sudah download. Kemudian di bawahnya ada alur pendaftarannya KIP kuliah. Nah, di sini kita bisa lihat siswa, terus siswa login ya. Setelah login baru input NIK, NISN, NPSN, dan alamat email. Kemudian divalidasi ya, seperti saya bilang tadi, ada pihak yang memvalidasi NIS ya. Berarti yang memvalidasi NIS itu adalah dari Dapodik. Kemudian yang memvalidasi NIK adalah dari Kemensos. Nah, jadi kalau sudah divalidasi baru bisa nanti masuk ke alur berikutnya ya. Kalau tidak divalidasi oleh yang kedua ini, otomatis tidak bisa masuk ke alur berikutnya. Nah, jadi kita pastikan dulu divalidasi yang kedua pihak ini ya. Setelah itu, kalau sudah divalidasi, masuk ke siswa mendapat nomor pendaftaran dan kode akses ya, seperti yang tadi adalah masuk ke email kita. Kemudian siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah. Nah, menyelesaikan, dan kemudian adalah mendaftar dan mengikuti seleksi ya. Setelah mengikuti seleksi, kalau lewat berarti diterima, dan
Kalau tidak berarti artinya kita gagal, tidak bisa masuk atau mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang sudah kita pilih ya. Jadi kalau lewat berarti kita kuliah di atau diterima di perguruan tinggi yang sudah kita pilih. Jadi itu kira-kira ya penjelasan singkat yang saya tahu ya. Ini juga informasi dari teman tadi, dan makanya saya buat videonya untuk supaya adik-adik semua paham dan bisa sendiri mendaftar melalui website yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud ya. Baik, setelah ditonton video ini jangan lupa di subscribe ya, like, comment, dan share, dan tekan lonceng juga supaya